Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua sehat-sehat, baik-baik saja dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Kembali bersama saya pagi ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Mazmur Bapak Ibu, pasal yang ke-68 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita Mazmur 68 ayat yang ke-6. Elohim di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi janda-janda. Saya ulang sekali lagi, Elohim di kediamannya yang kudus adalah bapa bagi anak yatim dan pembela bagi janda-janda. Bapak Ibu Saudara semua, melalui nyanyian ini Daud memahami bahwa Elohim yang ia sembah adalah Elohim yang peduli kepada setiap orang yang berharap kepada Dia. Terlebih lagi terutama bagi mereka yaitu anak-anak yatim dan janda-janda, yaitu orang-orang yang merasa sendirian dalam kehidupan mereka, yang seringkali mereka ini kekurangan perhatian dari orang tua atau bahkan mungkin juga pasangan tentunya, karena namanya juga janda tidak lagi punya pasangan hidup. Dan juga mereka seringkali kekurangan perhatian dari orang-orang lain, dari sesama mereka, bahkan mungkin juga kerabat mereka di dalam kehidupannya, saudara. Mari kita lanjut pembacaannya di ayat yang ke-7 dari kitab Mazmur pasal 68 ini untuk kita bisa lebih jelas dalam pemahaman kita. Elohim membuat orang-orang yang sebatang kara tinggal di rumah. Dia membebaskan mereka yang terbelenggu ke dalam kelimpahan, sedangkan pemberontak mendiami tanah yang gersang. Lewat ayat ini Bapak Ibu, Daud mengerti betul dan dia beriman bahwa orang-orang yang sebatang kara bisa tinggal di dalam rumah dan dapat dibebaskan dari keterbelengguan mereka, yaitu dalam kesusahan hidup mereka menuju kepada kelimpahan, dan Tuhan yang melakukannya. Tentu saja dengan syarat bahwa mereka ini orang-orang yang kesusahan tadi berharap kepada Tuhan yang hidup. Mereka juga harus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka tidak hidup sebagai pemberontak di hadapan Tuhan, karena Daud katakan tadi bahwa Elohim membuat pemberontak mendiami tanah yang gersang, saudara. Saya ajak pagi ini untuk kita melihat Mazmur Daud yang lain, yaitu dari pasal 34 ayat yang ke-7. Saya akan ajak kita membacanya, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Orang miskin itu berseru dan Yahweh mendengarkannya dan menyelamatkannya keluar dari segala kesukarannya. Daud dapat berkata seperti itu karena Daud ini beriman betul Bapak Ibu bahwa Yahweh Elohimnya Daud mendengarkan seruan orang-orang miskin dan juga menyelamatkan mereka dari kesukaran yang mereka alami. Dan tentu Daud juga betul-betul mengalami hal tersebut. Mazmur ini dilatar belakangi ketika Daud juga merasa miskin, merasa butuh pertolongan Tuhan, merasa bahwa dia sedang ada dalam kesukaran yang besar, saudara. Yaitu ketika Daud berada di hadapan Abimelekh, saudara. Saudara bisa baca di ayat yang pertama nanti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kitab suci kita terutama di kitab Perjanjian Baru, maka kita akan mendapati bahwa karakter Tuhan yang menjadi bapa dan pembela bagi anak yatim dan juga para janda ini benar-benar dinyatakan di dalam Tuhan Yesus HaMasiah dan oleh Tuhan Yesus HaMasiah. Mari kita baca salah satunya di kitab Lukas pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 supaya lebih jelas lagi Bapak Ibu. Dan ketika dia telah mendekati pintu gerbang kota itu, maka tampaklah seorang yang telah meninggal tengah diusung. Seorang anak laki-laki satu-satunya bagi ibunya, dan dia adalah seorang janda. Dan kerumunan orang dari kota itu cukup banyak menyertainya. Dan ketika melihatnya, Tuhan berbelas kasihan terhadapnya dan berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Setelah mendekat, dia menyentuh usungan itu dan para pengusung itu masih berdiri. Dan dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkit." Dan yang mati itu duduk dan mulai berbicara.
dan dia menyerahkannya kepada ibunya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat berbelas kasihan kepada seorang ibu yang sudah janda, yang memiliki anak satu-satunya. Tentunya dia sangat berharap akan kehidupan dan masa depannya, kebahagiaannya lewat anaknya yang masih muda tadi, tetapi ternyata mati. Namun Tuhan menunjukkan belas kasihannya, anak muda yang sudah mati tadi, yang sudah diusung tadi, yang disertai dengan banyak orang tadi, dibangkitkan kembali, saudara. Sebagai ayat yang terakhir, saya ajak kita untuk membaca kembali di kitab Mazmur pasal 68. Kali ini saya akan ajak untuk baca di ayat 4 dan 5. Namun orang benar akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai di hadapan Elohim dan bersukaria dengan kegembiraan. Ayat 5, bernyanyilah bagi Elohim, nyanyikanlah puji-pujian bagi namanya. Tinggikanlah dia yang melintasi padang belantara. Namanya adalah Yahweh dan bersukarialah di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang akan bersukacita dan bersukaria serta bergembira dalam kehidupannya adalah orang-orang yang hidup benar. Dikatakan orang benar tadi. Ini berarti bahwa Tuhan kita akan membela setiap orang yang berharap kepadanya, namun orang itu hidup dalam kebenaran. Orang itu termasuk sebagai orang yang benar. Maka lewat renungan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semuanya diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita jadikan Tuhan sebagai Bapa bagi kita dan pembela bagi kita. Terutama bagi saudara yang pagi ini menyaksikan tayangan video ini, barangkali saudara merasa sedang sendirian, tidak ada seorang yang sepertinya peduli kepada saudara. Percayalah bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Percayalah bahwa Tuhan peduli kepada saudara. Bagian saudara adalah saudara percaya kepadanya. Bagian saudara adalah saudara terus belajar untuk hidup benar. Maka saya percaya Tuhan akan membela saudara dan menggantikan duka cita saudara, kesukaran saudara dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Oleh karena perkenanan Tuhan ada di dalam hidup saudara. Demikian apa yang saya sampaikan, kiranya menguatkan dan memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Salam semangat pagi selalu Bapak Ibu, selamat beraktivitas nanti. Kiranya saudara sukses dan berhasil dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.